Selamat siang pemirsa channel Orang Madura yang kami hormati dan juga kami cintai. Berjumpa kembali dengan saya Marmuci Kota Pelkot dalam pembahasan seputaran gangguan penyakit asam lambung gut anxiety psikosomatis. Namun sebelum kami lanjutkan pembahasan kita di siang hari ini, saya akan mengajak Anda dulu untuk selalu memberikan dukungan pada channel ini agar channel ini dapat berkembang dengan baik, begitu ya. Dan kami minta dukungannya. Apabila Anda yang belum subscribe, silakan subscribe. Karena subscribe itu gratis, tidak dibungut biaya sepeser pun, alias gratis, tis gitu ya. Apabila dirasa video ini bisa bermanfaat, silakan di like dan juga dibagi pada teman-teman Anda, di sharing di WA, di media sosial, di Facebook, atau di mana saja yang Anda suka, begitu ya. Baiklah pemirsa, untuk pembahasan kita kali ini mengenai dari cara makan kita setiap hari di waktu dilanda asam lambung GERD, yaitu kita itu mengalami tidak enaknya makan, apalagi waktu masih parah-parahnya, yaitu seolah-olah kita itu makannya merasa kenyang terus ya, walaupun nggak makan tetap kenyang begitu. Ya alasannya kenapa? Karena pada waktu itu lambung kita penuh dengan gas sehingga asam lambung kita menjadi naik begitu. Dan akibatnya menyebabkan kita itu makannya tidak enak. Bagaimana solusinya? Bagaimana cara menanganinya? Karena kita tidak enak makan di waktu kita dilanda asam lambung GERD ini ya. Ya solusinya adalah kita itu makannya harus sedikit-sedikit begitu ya. Artinya kita itu makan dengan porsi yang kecil. Kira-kira kita makan 1 suap, 2 suap, 3 suap. Kalau misalnya mau muntah, kita berhenti dulu. Kita seling beberapa menit atau beberapa jam, lalu makan lagi. Begitulah setiap hari terus-menerus. Sampai kita menuju kesembuhan kita. Begitu, tahap pemulihan atau diambang kesembuhan begitu. Jadi itu solusinya, kita itu harus makannya sedikit-sedikit atau dengan porsi kecil, tapi sering begitu. Makanan apa aja yang harus kita makan di waktu kita masih menderita asam lambung yang lagi parah-parahnya? Ya makannya tidak boleh makan makanan pantangan begitu. Makanan yang bisa berefek atau membuat sensasi di lambung kita begitu. Ya sudah saya sampaikan pada Anda ya di video-video yang sebelumnya, untuk makanan-makanan yang bisa memberikan sensasi pada lambung kita itu tidak boleh kita makan dulu. Usahakanlah kita itu makannya makanan yang tidak mempunyai efek pada lambung kita atau tidak menimbulkan sensasi setelah kita makan, baru kita boleh makan. Ya begitulah seterus-terusnya sampai kita itu menuju babak pemulihan, artinya menuju babak kesembuhan. Nah, kalau kita sudah merasakan kalau sudah makan itu tidak ada sensasi, ya boleh kita makan makanan pantangan itu, tapi jangan terlalu banyak begitu aja ya. Jadi usahakanlah makan makanan yang tidak memberikan efek pada lambung kita atau yang tidak menimbulkan sensasi setelah kita makan. Begitu. Yang tidak menimbulkan sensasi setelah makan makanan tersebut. Ya banyaklah makanan-makanan yang bisa kita makan yang tidak punya efek pada lambung kita ya. Sudah saya sebutkan di video-video yang sebelumnya, silahkan Anda tonton ya. Lagi ya, Anda itu harus tetap semangat dan tidak boleh putus asa. Terus Anda itu tidak boleh, tidak boleh cemas, tidak boleh takut, ya. Walaupun datang sensasi, yang ini, yang itu, pokoknya datang sensasi lemes, yang sensasi yang kayaknya ada gempa bumi gitu, yang sempoyongan, ya, yang keliengan datang, itu nggak usah cemas saja. Kita tetap tenang, tidak boleh takut, tidak boleh cemas, itu aja. Ya kita makannya ya seperti itu. Pola makan kita pada waktu kita masih mengalami asam lambung yang lagi parah-parahnya begitu. Karena pada waktu itu yang lagi parah-parahnya ya, karena saya sendiri juga mengalami pada waktu itu tidak enak banget yang namanya makan itu. Begitu ya. Bahkan saya selalu berjuang di situ, di pola makannya itu. Saya setiap hari selalu berjuang ya. Makannya ya sedikit demi sedikit, tapi sering begitu. Sedikit-sedikit tapi sering, setiap hari seperti itu. Makan nasi putih yang agak lembut-lembut begitu, ya. Terus dicampur dengan lauk pauk ikan yang direbus. Nah, setiap hari saya pola makan saya pada saat itu, pada saat masih parah-parahnya ya makannya hanya seperti itu doang.
Terus kalau kadang bosan pakai lauk pauk ikan, saya ganti dengan rebusan tahu begitu. Terus kalau bosan dengan rebusan tahu, saya rebusan daging ayam begitu. Sama sekali nggak dikasih santan atau dikasih rempah-rempah yang lainnya. Hanya seperti itu doang. Sampai menuju kesembuhan saya begitu. Ya begitulah hanya dari pola makannya pemirsa ya. Ya di saat itu kita memang yang namanya selera makan itu tidak ada. Bahkan kita itu andai-andainya kita nggak mau makan aja begitu. Karena kenapa? Karena kita itu selalu merasa kenyang. Ya. Yang menimbulkan perasaan kenyang itu tadi gas yang sudah naik itu, yang bikin perut kita itu menjadi kembung. Bahkan kalau perut kita itu ditabuk kayak gini, bunyinya ya puk 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 puk, puk gitu. Karena kebanyakan gas di lambung kita. Ya intinya untuk mengeluarkan gas itu sudah saya sampaikan ya. Bisa saja Anda minum sedikit air kelapa muda ya, tapi jangan terlalu banyak. Dengan gelas porsi kecil aja kita minumnya air kelapa muda itu. Setelah itu kita tunggu saja beberapa menit begitu sampai gas yang ada di lambung kita itu keluar. Biasanya itu akan keluar ya. Gas yang ada di lambung kita itu gastrik atau gastritis yang ada di lambung kita itu akan keluar dengan hanya menunggu jangka waktu menitan saja begitu. Terus dari cara minumnya, Anda itu minumnya ya sudah saya sampaikan di video-video yang sudah lalu, yang sudah saya upload, bahwa kita itu minumnya satu harinya itu maksimal 8 gelas per hari begitu ya. Jadi jangan sampai dikurangi lah. Untuk gelasnya ya porsi kecil, bukan gelas besar ya. Kita itu minumnya 8 gelas porsi kecil begitu. Setiap harinya seperti itu untuk minumnya. Jadi untuk makannya kita itu memang tidak enak makan ya. Solusinya ya kita paksalah untuk makan begitu. Ya dengan cara ya makan berhenti, makan lagi. Berhenti kalau pingin muntah berhenti dulu. Nanti selang beberapa menit atau beberapa jam begitu kita makan lagi begitu. Jangan samakan waktu kita sehat kita makannya 3 kali sehari, jangan ya. Kita itu harus sering makan tiap harinya dengan porsi yang kecil, di mana kita itu makannya dengan asupan makanan 1 suap 2 suap sampai kita itu kalau kita sudah mau muntah baru berhenti begitu. Makan lagi begitu. 1 suap 2 suap kayaknya kalau mau muntah lagi berhenti dulu begitu ya. Setiap hari seperti itu. Makanya harus dipaksa ya, berjuang di pola makannya itu dulu ya. Untuk yang lagi parah-parahnya begitu. Yang lagi parah-parahnya, yang lagi keliangannya apa itu, jalannya juga lagi sempoyongan begitu ya. Gak tegak dalam berdirinya juga tidak lurus begitu ya. Kayaknya mau roboh ke kanan, ke kiri gitu. Keliangan terus menerus begitu. Badan itu terasa lemas, gak bertenaga begitu. Merasa ngantuk, nggak ada semangat sama sekali begitu. Terus lagi keringat dingin datang, terus badan meriang begitu. Telapak kaki dan tangan kita itu terasa nyeri, terus seluruh badan ini terasa nyeri begitu. Pada waktu kita lagi parah-parahnya ya, seperti itu yang kita rasakan ya setiap hari sensasinya begitu. Ya kita itu cukup sabar aja dan sadari aja. Kita itu nggak boleh takut dengan hal-hal yang seperti itu ya. Karena itu memang sensasi dari asam lambung yang kita alami. Jadi untuk sensasi dari asam lambung yang sedang melanda kita saat ini, kita sudah bahas di video-video yang sebelumnya ya. Semoga Anda paham dan tidak takut lagi dengan penyakit ini begitu. Dan kita hanya bisa menanganinya sampai kita menuju sembuh, itu aja begitu ya. Selain kita makan dengan porsi yang kecil, yang kita makan porsi kecil dan sering begitu, terus juga kita itu pakai cemilan ya. Jangan lupa cemilannya itu juga kita makan untuk nambah-nambah isi perut kita, biar nambah tenaga kita, energi kita biar bertambah. Terus cemilan apa saja yang kita boleh makan ya, buah-buahan misalnya ya. Misalnya buah pisang yang matang-matangnya, terus buah pepaya yang lagi matang-matangnya ya. Terus buah mangga misalnya kalau ada mangga yang lagi matang-matangnya begitu ya. Jeruk juga boleh, tapi yang paling mateng ya, yang paling mateng nggak ada asam-asamnya, pokoknya yang lagi manis-manisnya itu boleh jeruk kayak gitu ya, boleh. Nyemil misalnya nyemil singkong yang direbus begitu ya, singkong yang direbus juga boleh ya, tapi singkongnya harus direbus, jangan digoreng ya.
Singkong yang direbus itu boleh kita buat cemilan, nggak apa-apa juga ya. Boleh itu pakai singkong gitu ya. Singkong yang direbus, jangan digoreng ya. Itu boleh-boleh aja ya. Kita buat cemilan sesudah makan. Ya kita itu makannya ya tetap sering setiap hari begitu. Dengan porsi yang kecil dan sering makan terus dipaksa walaupun nggak enak gitu aja. Nah kalau sudah mau muntah berhenti dulu makannya. Terus nanti selang beberapa jam, beberapa menit itu makan lagi gitu. Setiap hari seperti itu. Untuk yang lagi parah-parahnya. Yang lagi merasakan apa itu, kita itu nafas ngos-ngosan ya. Terus kadang-kadang merasa nafas kita itu mau berhenti begitu. Yaitu kita itu masih parah-parahnya, masih asam lambung kita masih naik, atau gastrik di lambung kita itu lagi tinggi-tingginya. Jadi usahakanlah untuk tetap tenang dan menjaga pola makannya dengan baik. Untuk pola makan bagi penderita asam lambung yang lagi parah-parahnya, usahakan dengan porsi yang kecil tapi sering begitu. Terus ditambah dengan makan cemilan ya. Cemilannya sudah saya sebutkan tadi begitu ya. Ya hanya itu aja dari cara pola makannya gitu. Untuk dari pola pikirnya sudah saya sampaikan berkali-kali dalam video-video yang sudah saya upload begitu ya. Semoga Anda sudah paham begitu untuk cara dari pola pikirnya. Dari cara pola hidupnya juga saya sampaikan berkali-kali dari video-video yang saya upload yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, untuk cara pola makannya ya seperti itu aja. Kita setiap hari seperti itu sampai menuju kesembuhan. Kalau misalnya ada yang bertanya, apakah kita boleh makan makanan pantangan di waktu kita masih belum sembuh dari asam lambung GERD ini? Ya kalau bisa ya jangan dulu lah. Janganlah kita makan makanan pantangan di waktu kita masih belum sembuh. Karena kenapa? Karena itu akan membuat lama proses penyembuhan kita begitu ya. Ya semakin misalnya gini, kita ini kan setiap harinya sel-sel di dalam tubuh kita ini akan meregenerasi pada waktu malam begitu ya. Jadi kita makannya kalau misalnya kita makan yang teratur, tidak makan makanan pantangan di waktu kita mengalami asam lambung GERD ini, biasanya itu akan terproses di malam hari, waktu penyembuhannya itu akan terproses di dalam tubuh kita. Sel-sel tubuh kita itu akan meregenerasi secara sedikit demi sedikit begitu. Setiap malam seperti itu, setiap kita tidur begitu, akan melakukan regenerasi di sel-sel kulit yang mati di dalam tubuh kita begitu. Kalau kita makannya selalu makan makanan pantangan begitu ya, kapan kita akan sembuh? Karena kenapa? Setiap kali kita sel-sel tubuh kita akan meregenerasi, maka di situ akan infeksi lagi, akan luka lagi. Nah, kapan kita sembuhnya? Nah, itu. Jadi, kalau bisa ya jangan makan makanan pantangan dulu. Makan makanan yang tidak memantang dulu, begitu ya. Yang tidak membuat efek pada lambung kita atau tidak membuat sensasi setelah kita makan, begitu. Jadi, seperti itu dulu sampai kita menuju babak kesembuhan, begitu. Kalau misalnya kita sudah hampir sembuh, apakah kita juga tidak boleh makan makanan pantangan? Boleh-boleh aja, tapi jangan terlalu berlebihan. Nah, kalau kita berlebihan makannya dari makan makanan pantangan, kita itu akan merasakan sensasi lagi. Nah, kita akan kembali pada fase-fase yang dimana kita akan menderita lagi, begitu. Jadi, usahakanlah bagaimana caranya kita itu agar tidak menuju ke fase-fase di mana kita menderita makannya tidak enak, merasakan sensasi yang sangat luar biasa, bahkan datang takut mati, takut inilah, khawatir yang berlebihan, cemas yang berlebihan. Nah, kita itu harus menghindari yang seperti itu. Ya, cara menghindarinya ya dari pola makan kita. Agar tidak timbul sensasi yang lebih banyak lagi begitu ya. Ya caranya kita itu makan makanan yang tidak memantang pada lambung kita begitu. Makan makanan yang tidak mempunyai efek pada lambung kita. Sehingga kalau kita sudah makan itu tidak ada sensasi yang kita rasakan begitu. Ya kebanyakan dari makanan yang memantang, yang dipantang begitu ya. Seperti cabai, makanan-makanan yang mengandung gas, mengandung minyak begitu ya. Terus makanan yang mengandung asam begitu ya, itu hindari dulu. Terus dari minuman, kita itu tidak boleh minuman yang beralkohol
atau minuman yang banyak mengandung kafein ya, kopi atau sejenisnya. Terus teh juga nggak boleh kalau mengandung kafein ya. Terus kita minum air putih saja untuk sementara waktu begitu ya. Kita minum air putih atau kita itu boleh kita minum dengan air hangat, hangat-hangat kuku itu setiap harinya boleh kita minum air hangat begitu. Karena kenapa banyak khasiatnya dari air hangat itu ya. Eh, Selain air hangat itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita, terus bisa membuang racun-racun yang ada di dalam tubuh kita ya. Jadi kita itu harus selalu menjaga dari apa yang kita masukkan ke dalam badan kita di waktu kita masih parah-parahnya terkena asam lambung. Agar kenapa? Agar proses penyembuhan kita itu lebih cepat lagi ya. Jadi seperti itu dulu pembahasan kita di siang hari ini. Kita sambung lagi di konten berikutnya. Akhirnya saya Marmuci Kota Palkot mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.